Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Senang gak datang ke Islam itu indah? Senang ketemu guru-guru? Aku juga senang ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sony tanyain dong dari mana? Oh iya, yang sebelah kiri saya dari mana? Ulangi dari mana? Kayak bidadari ya? Kayak bidadari ya, Kuningan Cirebon. Yang sebelah kanan saya dari mana? Atas. Oh yang atas dari mana? Yang seru bawa nih. Nah coba. Dari mana, Bu? Wow. Ngajak ribut yang ini nih. Satu, dua, tiga. Dari mana? Tapi semua datang penuh kebahagiaan ya. Tapi pernah juga pasti merasakan sedih ya. Hari ini bahagia. Kenapa aku bahas masalah sedih? Karena nggak cuma bahagia kita hidup. Pernah merasakan sedih, pernah merasakan sakit hati. Ada yang suka difitnah juga. Diremehin, dizolimin. Padahal kita nggak tahu salah kita apa. Ada semua nih kayaknya. Semuanya. Makanya akan kita bahas pagi hari ini dan tema kita adalah Ya Allah aku sakit hati. Tepuk tangan untuk kita semua supaya kita tidak sakit hati untuk belajar hari ini ya. Ada tayangan nih, langsung aja ya, semua siap ya. Berserah diri kepada Allah, jangan sampai tuduhan orang lain bikin kita hancur. Kita lihat tayangannya, silakan. Hari ini kita akan bahas mengenai yang sakit-sakit supaya kita nggak sakit hati. Itu temanya ya, makanya bukan temanya. Itulah kita butuh jawaban hari ini dari guru-guru ya. Langsung aja Ustazah Lulung. Kalau kita difitnah orang sampai nama baik kita rusak. Kalau kita doain, apakah langsung doa kita diijabah tanpa hijab? Langsung aja Ustazah Lulung, mohon penjelasannya. Hati ya? Apa? Banyak yang sakit hati. Sakit hati daripada? Sakit gigi. Silakan Ustazah Lulung. Mohon izin Ustadz Syah, Ustadz Maulana, Kakak Sony, Bunda-bunda, ayahanda semuanya yang insya Allah semua kita sehat, cantik, berkah. Alhamdulillah. Coba semuanya dulu. Sehat, cantik, berkah. Bapak ngapain cantik? Alhamdulillah. Bapak ngapain cantik. Ini ibu-ibu aja. Lagi. 1, 2, 3. Sehat, cantik, berkah. Alhamdulillah. Kenapa ikut-ikutan cantiknya? Baik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Gimana nih ya, dalam kehidupan kita ini ada senang, ada susah, ada sedih dan sebagainya. Kalau kita difitnah sampai rusak nama baik kita, terus kita berdoa kepada Allah, apakah diijabah? Pastinya diijabah. Karena ketika kita dizolimi, difitnah, padahal kita tidak salah, maka doa orang terzolimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqu da'watal mazlum, takutlah kamu terhadap doa orang yang dizolimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Yang kedua, ketika kita dizolimi, kita ngomong sama Allah di malam yang sunyi, tahajud, nangis, jalur langit lebih cepat daripada jalur jalan-jalan yang lainnya. Jadi hati-hati terhadap orang yang kita zolimi, karena pasti Allah berikan dia jalan untuk membuka jalur langit sehingga diijabah doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka buat teman-teman atau siapapun yang mungkin terkena fitnah, disakiti ya, katakan padanya, jika engkau dimuliakan oleh orang, muliakanlah dia. Jika engkau dihargai, maka hargailah mereka. Tapi jika kamu dihina, difitnah, muliakan dirimu dengan cara tinggalkan mereka. Tangan dong semuanya. Jadi kalau kita memang difitnah, mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid
Dajjal. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah hidup, fitnah kematian, dan fitnah Dajjal. Karena orang yang dizolimi ketika dia ngucap kata-kata, Allah berikan yang namanya pengabulan. Karena Serem. serem ya, fitnah itu kejam ya. Iya, Kalau fitnah. fitness Keji. keji, betul sekali. Iya. Anda dapat 2 juta. Nah itu kejam. Kalau fitness kejim. 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 Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Kita akan membahas masalah jikanya ini. Jikanya kenapa kok kesannya kok kayak kita negatif thinking mulu? Bukan ya. Karena dalam hidup juga kita kan nggak cuma senang-senang aja. Karena kita ngerasa disakitin, ngerasa dizolimi. Tapi pasti ada yang terbaik buat kita. Lewat doa. Doanya dikabulin apa enggak? Nah kita bahas dulu satu persatu. Kali ini Ustaz Syam. Yeah. Kalau tadi mengenai masalah fitnah. Sekarang masalah orang yang makan hak kita. Oh, masalah harta ini. Iya, nggak bayar utang, nipu kita gitu. Doa kita kalau dalam masalah finansial nih ya, apakah akan cepat diijabah juga? Pasti kan juga ada faktor-faktor tertentu yang akhirnya membuat kita berhutang atau menghutangi gitu kan. Silakan Ustaz Syam. Terima kasih Mas Soni, Tabe Guru Kusat Maulana, Bunda Lulung, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Allahumma arhamna bil Quran. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Artinya menzalimi orang lain yang berkaitan dengan harta ataupun finansial. Ibu, ayat ini masih berkaitan dengan ayat pernikahan. Jadi ayat harta dengan ayat pernikahan. Jadi yang terzalimi dalam finansial itu bukan hanya urusan hutang piutang, ada juga perempuan terzalimi finansial itu kalau nafkahnya nggak dikasih sama suaminya. Nafkah yang tertahan, anak-anak yang nafkahnya ditahan oleh bapaknya, mentang-mentang bapaknya udah nikah lagi misalnya, lalu dia tidak menafkahi anak-anaknya, itu juga menzalimi daripada hukum finansial tadi atau ekonomi tadi. Maka subhanallah, orang yang terzalimi masalah finansial ini juga termasuk orang yang terijabah doanya. Maksudnya ketika uangnya ataupun hartanya dimakan oleh orang lain yang bukan haknya, tertahan haknya, pada saat itu mintalah sama Allah pengganti yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena dialah Ar-Razzaq, dialah yang maha memberi rezeki, dialah Al-Ghani, dialah yang maha kaya, dialah Al-Hamid, dialah yang maha terpuji. Maka dialah yang paling berhak menggantikan apa yang tertahan oleh orang lain. Maka subhanallah, bukan hanya urusan perasaan ini, tapi urusan finansial juga itu terzolimi kalau memang haknya ditahan atau diambil oleh orang lain. Selain kita doain, baiknya gimana Ustaz? Setelah kita berdoa, baiknya itu sebelumnya sebenarnya sebelumnya pencatatannya harus jelas. Okay. Apalagi masalah investasi, masalah hutang piutang, itu mesti hitam di atas putih. Berarti saking pentingnya, orang yang nggak bisa baca tulis aja disuruh nyatet, apalagi yang pintar baca tulis. Oh, saking pentingnya. Saking pentingnya. Ya. Iya. Baik, terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Tepuk tangan dong untuk kita semua hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Nanti kita bahas lagi ya mengenai tema kita. Ya Allah, aku sakit hati. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.